Shalom saudara, pernah dengar ungkapan seorang anak yang berkata, taat itu berat. Bahkan murid atau mahasiswa pun seringkali berkata, taat peraturan itu berat. Tetapi bagaimana jika saya katakan, taat dapat berkat, blessings of obedience. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita renungkan baik-baik dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Taat dapat berkat. Saya akan bacakan di dalam Imamat 26 ayat 2-5 yang berbunyi seperti ini. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat yang kelima sungguh luar biasa. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bukankah itu indah? Dikatakan sampai musim memetik itu sampai pada saat musim menabur. Jadi artinya terus berkelanjutan berkat Tuhan itu kepada kita. Oleh sebab itu, mengapa kita tidak taat? Bukan sekedar karena saat taat dapat berkat, tetapi kita menghormati Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki bulan Agustus ini tema bulanan kita adalah Proud to be Indonesian. Meskipun kita dibedakan oleh berbagai suku, ras, tetapi kita dipersatukan oleh untaian mutiara yang cantik, yaitu Indonesia. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadikan kota di mana kita tinggal sejahtera. Kita diminta untuk mensejahterakan kota, tempat, desa, dimanapun kita tinggal. Karena kita bangga menjadi orang Indonesia. Oleh sebab itu di hari kemerdekaan ini, marilah kita benar-benar berjuang supaya Indonesia bisa maju dan menjadi negara yang sejajar dengan negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur oleh anugerah Tuhan, pada bulan ini menjadi bulan kemenangan buat kita, khususnya bangsa Indonesia yang sudah mengalami kemerdekaan. Biarlah setiap kita, Bapak Ibu yang hadir, yang menikmati ibadah pada saat siang hari ini, juga menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan untuk bangsa kami, untuk Indonesia Tuhan, di mana bulan ini Tuhan kami boleh memperingati hari kemerdekaan. Biarlah setiap kami juga mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Kami merdeka dari rasa takut, kami merdeka dari rasa khawatir Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya hanya dekat Engkau saja Tuhan kami boleh mengalami ketenangan. Berkati urapi setiap kami, kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, syukur. Hanya dekat Allahku.
kebaikan Tuhan, kejar segala kebaikan Tuhan. Hanya
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk memuji-muji Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang sangat luar biasa. Engkau yang terbesar dan termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua berbakatku. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, nyala semua memujimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terbesar dan Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua berbakatku. Kau terbesar dan mulia, nyala semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua berbakatku. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, nyala semua memujimu. Nyala semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua makhluk memuji-muji Engkau Tuhan. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau memuji-Mu Tuhan, segenap jiwa kami mau bernyanyi bagi-Mu Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
ya Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau saja yang layak dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah saja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah saja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang memerintah untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman-Nya bekerja di tengah-tengah kita siang hari ini, menjamah yang sakit, memulihkan yang terluka. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita bagi firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami masih bisa menghirup udara yang segar, itu karena oksigen gratis yang Kau berikan kepada setiap kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau sendiri akan urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar via daring. Baik kami ada di rumah kami, di kos, di apartemen, bahkan yang sedang isolasi mandiri maupun ada yang di rumah sakit. Kiranya urapan secara khusus turun atas setiap kami, agar benih firman itu boleh bertumbuh secara luar biasa sesuai dengan respon dan tanggapan kami. Tugas kami adalah merenungkan dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara, bulan ini yaitu bulan Agustus, kita memperingati perayaan 17 Agustus yang sudah lewat seperti tahun kemarin di tengah pandemi. Biasanya di bulan-bulan seperti ini kita ada perayaan, ada karnaval, ada lomba di kampung-kampung. Apakah lari karung, apakah makan kerupuk, bahkan panjat pinang. Yang tahun ini seperti tahun kemarin tidak bisa kita lakukan. Tetapi meskipun kita merayakannya di rumah masing-masing, bahkan upacara bendera pun diikuti oleh sebagian kecil, yang lainnya ikut secara daring, kami tetap hikmat bisa menghargai karya anak bangsa, para pahlawan yang telah mendahului kita. Hari ini saya ingin khotbah dengan judul kontribusi di masa pandemi. Dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai 12. Nah, seperti tahun kemarin kita merayakannya di tengah sepi. Tetapi kita percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa percaya kita, rasa bangga kita bahwa Indonesia akan mampu bertahan. Sikon bisa berubah dengan begitu cepatnya seperti saat ini. Orang bijak berkata, yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Di tengah sikon yang tidak menentu dan tidak pasti ini, meskipun sekarang penyakit corona sudah bisa dikendalikan dengan lumayan baik, karena bor di rumah sakit juga mulai turun, vaksinasi terus-menerus digencarkan, tingkat kematian menurun drastis, tingkat kesembuhan justru naik. Tetapi kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Nah, di tengah sikon yang tidak pasti ini, kita perlu berkata, apakah kita selalu berkata nanti untuk berkontribusi. Mengapa tidak melakukannya sekarang? The time is here, the time is now. Lihat, kalau kita lihat di sekeliling kita, ada orang-orang baik pengusaha sampai orang-orang kecil yang urunan, yang bergotong royong. Seperti yang saya tunjukkan lewat foto ini, ada makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Sudah makan sepuasnya, bayarnya pun terserah kita. Yang menarik tulisan di bawahnya, tidak bayar, tidak apa-apa. Maksudnya tidak bayar, tidak apa-apa. Tetapi lihat, bukankah warung-warung semacam ini, tempat-tempat makan kolektif semacam ini, dapur-dapur umum semacam ini bisa menolong masyarakat? Bahkan di sini dikatakan seperti ini, ada seorang bawa spanduk kecil dengan tulisan Alhamdulillah bisa makan gratis. Ini alasannya mengapa kita perlu berkontribusi di masa pandemi. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita tetap beraktivitas di segala masa. Kita tidak boleh berdiam, kita tidak boleh apatis dan tidak mengerjakan apa-apa. Di dalam Yeremia 29 ayat yang keempat dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca ungkapan seperti ini, in time like this. Apa artinya?
Artinya justru di saat seperti inilah, di saat seperti kita sedang terpuruk, berada di paling bawah kehidupan kita justru harus bertindak. Contoh konkretnya adalah bagaimana Mordekai memberi nasihat kepada Esther saat bangsa Yahudi sedang dalam bahaya. Di dalam Esther 4 ayat 14 dikatakan begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Meskipun dia seorang ratu, tetapi yang disasar adalah semua etnis Yahudi. Dan Mordekai melanjutkan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bukankah setiap kali ada ancaman itu juga bisa merupakan peluang? Justru di saat kita ada di dalam kondisi seperti ini, kita justru bisa tampil sebagai pahlawan, meskipun mungkin tidak dihargai. Nah, diskon yang membuat orang miris, sikap kita tetap optimis. Bisa jadi kita justru menang di saat kritis. In time like this itu menarik. Dan di gambar yang kedua yang saya tunjukkan selain gambar jam adalah ini, mercusuar. In time like this, we need a savior. Bukankah mercusuar ini, lighthouse ini dibangun di batu-batu karang terjal yang sangat berbahaya. Seringkali justru tidak berpenghuni, yang menghuni hanya penjaga watchtower itu sendiri. Mengapa? Karena ketika ada perahu yang datang malam-malam, khususnya kalau di tengah badai, di tengah awan yang gelap, laut itu gelap gulita, maka kalau tidak ada lighthouse, tidak ada mercusuar, dia bisa menabrak batu karang dan kapalnya karam. Justru di saat seperti ini kita perlu batu karang yang kuat itu, the rock of our salvation, yaitu Christ himself. Yang kedua, Yusuf punya sikap mental seperti ini. Lihat Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Meskipun dia diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, dibuang ke sumur, bahkan dijual ke bangsa asing. Tetapi lihat apakah Yusuf menyerah. Yusuf justru berperang melawan dirinya sendiri. Egoisme, rasa mengasihani diri sendiri, self-pity. Dan dia menang melawan peperangan itu. Dia tidak dendam, dia tidak iri hati, justru memberkati. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Rencana manusia berbeda sekali dengan rencana Tuhan. Sehingga dikatakan begini, God uses your difficulties to save others. Tuhan justru memakai kesukaran kita itu untuk menolong orang lain. Coba para survival kanker, para survivor COVID, biasanya justru bisa menolong orang lain karena dia punya pengalaman pribadi bagaimana menghadapi penyakit itu dan dia bisa sukses. Dan yang ketiga, dia membalikkan sikon yang negatif menjadi positif bersama Tuhan. Kejadian 50 ayat 20, lihat apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Bukan hanya bangsa Mesir, tetapi bangsa dari berbagai dunia, termasuk bangsa Israel. Lihat, dikatakan seperti ini ketika kita lihat gambarnya. Inilah apa yang terjadi saat kita mungkin di posisi yang paling bawah, kita ditempatkan di berbagai posisi yang tidak nyaman, tetapi Tuhan bisa angkat kita. Saudara, jika tadi Tuhan menyuruh kita, mengajar kita untuk terus beraktivitas di segala kondisi, di segala sikon, mari kita lihat yang berikutnya.
bahwa ketimbang bersikap pesimis dan reaktif, bukankah jauh lebih baik untuk bersikap optimis dan proaktif? Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 5 sampai 7. Inilah yang Tuhan inginkan saat bangsa Israel berada di tempat lain, mungkin yang tidak kita inginkan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lihat, di dalam kondisi seperti ini, pernikahan yang diundur-undur pun tidak ada gunanya. Sehingga selama pandemi saya sudah memberkati beberapa pasangan anak muda yang mula-mula ingin menunda-nunda terus. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap ada pemberkatan nikah meskipun resepsinya sangat-sangat terbatas, atau bahkan ada yang pemberkatan saja resepsinya ditunda. Mengapa? Karena justru di saat pandemi seperti ini biaya bisa jauh lebih murah. Karena ada calon pengantin wanita yang berkata, kami menikah justru supaya bisa menghemat. Dan ayat yang ke-7 dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dimanapun kita tinggal saat ini, apakah kita ada di Indonesia, apakah kita ada di luar negeri, karena ada para sahabat yang saat ini sedang kerja atau kuliah atau sekolah di luar negeri, mereka pun tetap harus tinggal dan beraktivitas. Kalau bisa ikut berkontribusi memberkati kota, negara di mana kita tinggal. Kalau kita tidak mampu melakukan banyak hal, seperti himbauan yang saya pasang di PowerPoint saya, let's pray for our nation. Mari kita berdoa bagi bangsa kita. Bukankah pada tanggal 17 Agustus yang lalu, banyak komunitas-komunitas, gereja, bahkan kampus saya pun juga mengadakan doa bersama yang mengundang para alumni, dan ada seorang konglomerat dan juga TNI yang diundang untuk sebagai pembicara. Mari kita lihat contohnya di sekitar kita. Kampus saya dulu, Universitas Kristen Petra, menciptakan klipo, penjepit pengeras suara saat menggunakan masker, untuk menolong mereka yang biasa melayani pelanggan. Alat ini akan sangat bermanfaat digunakan siapapun, terutama tenaga kesehatan, resepsionis, teller bank, atau profesi lain yang membutuhkan banyak interaksi dengan orang lain. Papar alumni UK Petra, Erwin Sanjaya Luminta, sarjana teknik, saat menyerahkan temuannya itu kepada nakes di Grand City. Coba mereka dengan bangganya mempersembahkan itu, karena sedikit atau banyak mereka sudah berkontribusi di masa pandemi bagi negeri tercinta. Yang kedua, kalangan badut pun, penghibur, komedian juga berkontribusi. Lihat, ini ada Aku Badut Indonesia. Biasanya organisasi ini disingkat ABI, membantu pemerintah agar masyarakat taat prokes dan mau divaksin. Mereka turun ke jalan, ke perempatan-perempatan, dan membawa spanduk-spanduk, membawa umbul-umbul, berkata, "Pak, yuk selalu pakai masker." Luar biasa bukan? Dan masyarakat bisa terhibur. Dan yang ketiga, ada yang menciptakan omah dilit, bahasa Jawa ya, tetapi ini sebetulnya singkatan dalam bahasa Inggris, on demand, ramah disabilitas, lansia, dan balita. Artinya mereka menciptakan aplikasi ini justru untuk menolong orang lain. Aplikasi cukur on demand, karya mahasiswa UNESA yang membantu para pemotong rambut agar tetap dapat job di kala pandemi. Doni, sahabat saya, ketika melihat saya rambutnya sudah semakin panjang, dia tawarkan, potong di rumah saja Pak. Saya bisa kirimkan para pemotong rambut yang memakai protokol kesehatan yang ketat. Jadi dengan adanya aplikasi ini bisa saling menolong. Baik pihak
tukang cukur, tenaga kerja itu sendiri, maupun kita yang malas keluar atau takut, meskipun mal sudah dibuka, tetapi seringkali syaratnya luar biasa, harus sudah divaksin. Oleh sebab itu, mari kita tetap berkaya di bidang apapun, sesuai dengan doa kita, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Ya, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini? Yaitu jangan dengarkan apa kata orang, terutama mereka yang nyinyir tanpa berpikir dan selalu bikin heboh. Namun dengarkan apa kata Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 8-9 dikatakan begini. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu. Dan sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dan demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saya melihat ada seorang yang menyebarkan gambar meme seperti ini. Negeri ini butuh anak muda yang melakukan aksi sosial nyata. Bukan anak muda yang suka komentar nyinyir di media sosial. Dan ada komentar di bawahnya sambil tersenyum, setuju Pak. Nah, kita bukan hanya bisa menghimbau, tetapi kita sendiri seharusnya perlu melakukannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu ada orang-orang yang playing God dan mengeluarkan pernyataan yang beda, bahkan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Mereka akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Ulangan 18 ayat 20 berkata begini. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Itu sebabnya lihat kita kadang-kadang ngeri melihat ada orang-orang bisa playing God dan bisa berkata atas nama Tuhan, tetapi melakukan perbuatan atau menyiarkan berita-berita yang justru bisa memperburuk keadaan. Lihat, ada gambar yang lucu tentang playing God. Jadi kita bisa menciptakan berbagai macam binatang yang aneh. Misalnya ini ada seekor kura-kura yang wajahnya itu adalah wajah serigala. Tetapi di pundaknya, di punggungnya itu ada tanaman buah. Bukankah itu playing God? Kita bermain-main. Mungkin dengan cloning, silahkan ketika itu bagus. Tetapi ketika itu sudah menggantikan fungsi Tuhan, itu berbahaya. George Burns pernah berkata begini, should I be the one to play God? We are both about the same age, but we grew up in different neighborhoods. Kita mungkin usianya yang sama, tetapi kita dibesarkan di lingkungan tetangga yang berbeda-beda. Oleh sebab itu saat pandemi seperti ini, saat kita tidak bisa keluar kemana-mana, jangan kita menghakimi orang lain yang mungkin teriak-teriak. Kalau aku diam, lapar, aku keluar, terpapar. Itu real, karena mereka makan sehari-hari itu dengan kerja sehari-hari. Bahkan saat ini pun, saat saya harus khotbah, saya tidak bisa keluar kemana-mana. Khotbah hanya bisa khotbah di lingkungan, di sekitar rumah. Tidak bisa pergi ke tempat yang jauh karena PPKM darurat. Mari kita lihat yang ketiga. Yang kedua, orang yang membuat dan memviralkan hoax itu sangat berbahaya. Firman Tuhan jelas dan tegas berkata begini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Saya suka terhibur ketika melihat teman-teman mengirimkan meme atau juga mungkin lihat di media sosial tulisan seperti ini. Mas, jangan share berita hoax ya. Mau keningnya jebol, sambil dia membawa anak panah seakan hendak memanah kita.
tentu ini hanya ngambil gambar dan diberi tulisan yang berbeda. Yang ketiga, orang semacam ini, yaitu yang suka playing God, suka menyebarkan berita bohong, menggali lubang kuburnya sendiri. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita seringkali kenal serigala berbulu domba. Nah, orang-orang semacam inilah yang disebut serigala berbulu domba. Dan yang perlu berhati-hati adalah serigala berbulu domba itu bukan jauh di luar sana, tetapi justru yang berbahaya adalah di lingkungan kita, karena dia bisa berada di tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, mari kita tetap optimis di sikon yang membuat kita pesimis dengan mendengarkan suara dan menantikan janji Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Yeremia 29 ayat 10-13 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, wholeheartedly. Jadi justru di saat seperti ini, kita harus mempercayai Tuhan sepenuh hati, bukan setengah, apalagi seperempat. Jadi lihat para motivator pun ketika mereka harus lockdown, mereka memberi motivasi lewat media online, lewat televisi, lewat media daring, supaya orang tetap optimis di tengah pandemi. Oleh sebab itu, seberat-beratnya kondisi saat ini, percayalah bahwa ini hanya sementara. Tugas kita adalah bertekun di dalam pengharapan. Karena pengharapan itulah yang menarik kita untuk bersabar dan menunggu apa yang indah yang datang dari Tuhan itu menjadi kenyataan. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya menemukan foto dan gambar ini di acara-acara tentang binatang yang sangat menarik. Coba bayangkan di sini ada seekor semut bersayap atau seekor lebah yang hendak dimangsa oleh binatang yang jauh lebih besar, yaitu laba-laba. Secara kasat mata kita berkata, pasti kalah yang kecil. Kenyataannya laba-laba ini disengat, dan dia yang justru jadi mangsa binatang yang kecil ini. Itu sebabnya Roma 5 ayat 3 dan 4 ini sungguh bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang berikutnya, sengeri-ngerinya pandemi, Tuhan tetap pegang kendali. Di dalam Roma 8 ayat 28 yang sering menjadi ayat emas pegangan banyak orang dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, perhatikan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang harus kita ingat, keep in mind, yaitu God is in control. Tuhan selalu pegang kendali. Mari kita akhiri firman hari ini dengan konklusi seperti ini. Kita bangga menjadi orang Indonesia, proud to be Indonesian,
Karena kita bangsa yang bertuhan dan Tuhan sanggup memulihkan kita kembali. Bahkan lebih baik. Di dalam Yeremia 29 ayat 14 dikatakan begini, Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bisa jadi saat ini kita tercerai-berai, terpisah oleh keluarga. Ada yang di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Dan mereka selalu berkata, ayo kita berkumpul, ayo kita bertemu. Bahkan mungkin ada keluarga saya yang berkata, ayo Pi, pindah Australia, ayo Pi, di sini jauh lebih aman. Apakah hal itu suatu yang mustahil? Tidak. Karena kalau kita percaya janji Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapinya. Sehingga ada ungkapan yang menarik, don't lose hope, jangan kehilangan harapan. God's not finished with you yet. Tuhan belum selesai berproses dengan kita, dengan diri kita. Pada saatnya ketika selesai, semuanya akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di tengah pandemi ini Tuhan, sekecil apapun kami masih bisa berkontribusi. Bahkan kalaupun kami tampaknya tidak berdaya, kami masih bisa memakai mulut bibir kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk berdoa syafaat, untuk berdoa bari pakra tenaga kesehatan yang berjibaku bahu-membahu, mati-matian memperjuangkan supaya para pasien COVID bisa sembuh. Dan upaya mereka bersama pemerintah bersinergi dengan TNI Polri dan seluruh kepala daerah, mereka berhasil melakukannya dengan tingkat hunian atau bor, bed occupancy rate di rumah sakit yang terus menurun, kesembuhan semakin naik, dan itulah yang membuat kita semakin optimis. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini ikut ibadah daring ini. Bagaimanapun kondisi mereka, bisa jadi bisnis mereka tidak terdampak, bahkan melambung. Karena mereka menjual alat-alat kesehatan, menjual obat-obatan, menjual tabung oksigen, dan segalanya. Tetapi mereka justru bisa berkontribusi dengan menyisihkan sebagian keuntungannya, menyumbangkan masyarakat kepada masyarakat yang terdampak. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan, yaitu kelebihan yang satu akan mencukupkan kekurangan yang lain. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, bahkan untuk gereja-gereja yang tidak bisa melakukan ibadah secara on-site. Tetapi kami percaya kami dipersatukan oleh satu hal, yaitu Roh Kudus-Mu memberi kekuatan kepada setiap kami. Bagi kami yang terbaring, sakit dan lemah, Tuhan beri kekuatan dan yang terutama beri harapan. Dan biarlah mereka dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa memberikan iklim yang kondusif, memberikan hiburan-hiburan yang membuat mereka imunnya naik. Karena bukankah hati yang gembira adalah obat yang luar biasa, obat yang manjur. Dan sukacita sejati itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom para jemaat terkasih, berikut saya akan menyampaikan informasi Gereja Happy Family Center Cibeles untuk 1 minggu ke depan. Untuk ibadah hari Minggu seperti biasa dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Happy Family Center setiap hari Minggu mulai dari jam 8 pagi. Menara doa dapat Anda hadiri melalui Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam dengan pembicara minggu ini adalah Pak Xavier Quentin Paranata. IG Live Talk Show Bapak Xavier Quentin Paranata setiap hari Kamis jam 7 malam dengan topik-topik seputar bisnis, jangan sampai ketinggalan ya. Ibadah Youth Pro X setiap hari Sabtu jam 5 sore minggu ini pastinya akan seru dong dengan pembicara kita Saudara Austin. Untuk rekening persembahan dan perpuluhan dapat Anda salurkan melalui rekening yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menyaksikan melalui warta
dengan men-scan barcode yang tertera pada layar berikut ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa jika hari ini firman-Mu mengajar setiap kami untuk kami bisa berkontribusi bagi negeri di tengah pandemi. Sekecil apapun kontribusi kami, kalaupun kami tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apapun, kami masih bisa berdoa syafaat bagi orang-orang, bagi keluarga kami. Hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk jemaat-Mu yang terbaring, baik sakit COVID atau sakit apapun, khususnya bagi yang terkena COVID dan dibarengi oleh komorbid. Tuhan beri kekuatan ekstra, pakai tenaga dokter, perawat, obat-obatan yang dipakai, rumah sakit yang merawat mereka, supaya terjadi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami, jemaat yang kehilangan anggota keluarganya. Beri mereka penghiburan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Kami percaya di tengah badai seperti ini masih ada sinar cahaya ilahi yang datang dari Tuhan. Saat ini kami seakan-akan memasuki terowongan, naik kereta api dengan terowongan yang sangat panjang. Tetapi kami percaya di akhir terowongan itu ada sinar matahari. Terima kasih Bapa, saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di luar outdoor saat ini, hamba juga mendengar bukan hanya kicauan burung yang bernyanyi bagi Tuhan, tetapi juga kokok ayam jantan yang bisa membangunkan pagi dengan optimisme yang tinggi. Ajar setiap kami bahwa mereka pun mempercayai Engkau
take in control. Engkau masih pegang kendali. Oleh sebab itu Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, pujian dan penyembahan dinaikkan, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, dan kami akan bangkit. Bagi orang-orang yang pekerjaannya dikena terdampak secara luar biasa, kami percaya Tuhan akan beri kekuatan. Jika semua pintu tertutup, Engkau sanggup membukakan pintu, bahkan membuat pintu yang baru. Dan kami juga berdoa bagi yang tidak terdampak, bahkan yang hari-hari ini mengalami lonjakan yang tinggi di dalam bisnisnya maupun pekerjaannya, omsetnya bisa naik gila-gilaan, biarlah kami bisa berkontribusi, bisa menolong yang lain yang lemah, sehingga terjadi keseimbangan tubuh Kristus yang sangat indah. Terima kasih Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami akan berkarya membangun negeri ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara boleh bangkit berdiri, membuka kedua tangan, menerima berkat dan mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan jemaat siapapun yang ikut ibadah secara daring yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.